Kembali lagi di Kakoi Anime. Nah, ini dia hal menarik yang terjadi di manga One Piece chapter 1045, di mana yang pertama adalah Luffy berwarna putih. Iya, daripada poin itu, sepertinya presentasi teori kalau buebis Luffy ya seperti buebisnya Tamago ini cukup meningkat. Lah, kok iso? Iya, pada chapter 1045 dengan jelas baik Yamato dan Kaido ya menjelaskan bahwasannya wujud Luffy benar-benar serba putih. Dan wujud itu menurut Mimin ya belum sama sekali menjelaskan soal matahari. Dan satu scene yang membuat Mimin berpikir seperti itu adalah saat Luffy dalam tubuh Kaido, di mana ruangan di sana masih gelap, terlebih lagi ada cahaya yang lebih terang daripada Luffy, yang mana itu sama sekali tidak menjelaskan soal matahari. Jadi singkatnya ya, wujud Luffy pada saat ini menurut Mimin itu masih dalam mode bulannya. Dan statement ini akan menjelaskan kenapa Luffy ya lompat dengan background bulan pada waktu itu. Kemudian kenapa Gorose menekan nama Nika di scene Luffy berada sejajar dengan bulan. Sebab ya Luffy memang berada di mode bulannya alias mode Nikanya. Dan pada dasarnya yang namanya Nika itu ya sangat identik dengan malam hari alias bulan. Dimana sudah menjelaskan di sini ya kalau Nika itu terinspirasi dari seorang bernama Nika di era dulu yang sangat terkenal. Dia adalah Nika Turbina, di mana dirinya nyaman dengan malam hari alias bulan. Itulah alasan kenapa mode Nika Luffy hadir di malam hari. Dan referensi ini ya makin kuat adanya setelah chapter 1045 muncul. Ya, pertama kita melihat angka 8 alias Infinity muncul di panel ini, di mana Infinity sangat erat dengan sosok Nika Turbina. Kemudian di chapter ini ya, Luffy melakukan skipping sekitar 3-4 kali yang bentuknya simbol Infinity itu. Dimana ya, sosok Nika Turbina sudah menggegerkan keluarganya, bahkan orang-orang sekitarnya sejak umur 3-4 tahun. Yang mana ini juga menjadi alasan kenapa disebut dengan Joy Boy, karena yang namanya Nika ya sudah eksis sejak bocah. Dan ini bisa menjadi alasan kenapa Luffy bertingkah seperti bocah, dan gear ketiganya pun ya efek sampingnya adalah menjadi bocah. Dan tak sampai di sini, itu juga menjelaskan alasan kenapa fighting atau pertarungan di sini bertema anak-anak. Sebab itu tadi Nika atau Joy Boy adalah seorang bocah referensinya. Nah, selanjutnya pada chapter ini ya, Luffy terjatuh di mana kepalanya sampai ke ruangan pertunjukan. Yang mana ya, tinggi lantai itu adalah 5 lantai. Dan jika kalian tahu, Nika Turbina tewas berawal daripada dia yang terjatuh daripada lantai 5. Dan ya, referensi yang satu ini benar-benar sangat kuat kemungkinannya. Jadi menurut Mimin ya, perubahan Luffy ini harus mirip skenarionya dengan Nika Turbina, dimana Nika Turbina memulai karirnya di malam hari alias bulan, dan akhirnya menjadi bintang mendapatkan Golden Line Award alias matahari. Yang mana artinya sebelum memasuki fase Sun God-nya, terlebih dahulu ya Luffy harus melewati fase Nikanya alias bulannya. Ibaratkannya Fajar itu muncul setelah bulan gitu loh kalau disingkatnya. Jadi pada intinya wujud Luffy ini ya putih menjelaskan soal dia lagi di fase bulan. Dan statement ini bisa dikatakan kalau buah iblis Luffy termasuk buah iblis yang mirip sifatnya dengan buah iblis Tamago, yaitu bisa upgrade. Yang mana ya buah iblis Tamago berawal dari telur menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Kalau punya Luffy berawal dari karet menjadi Nika dan menjadi Sun God nantinya. Sebelum kalian cicit cuit soal karet bla 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 gimana ceritanya jadi dewa, ya ingat di Skypiea karet dianggap spesial. Bahkan kalau kalian tahu ya di cover story-nya, Usopp yang membawa karet ke sana dijuluki sebagai sang pembawa agama. Nah lo, berarti logikanya ya karet telah menjadi dewa di sana.
Jadi pada dasarnya ini sudah no counter, sudah benar-benar no counter. Oda Sensei telah merancangnya dari awal. Karet jadi Nika dan menjadi Sun God sudah termasuk rencananya sejak dulu. Ya, kekuatan yang tidak masuk akal bukan berarti kekuatan yang konyol, tetapi kekuatan yang tidak masuk akal adalah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ya, bagaimana menurut kalian? Di mana kesimpulannya ya pada poin ini, Luffy berwujud putih semua adalah fase bulan sebelum menjadi Sun God di Fajar nanti. Kedua, energi Luffy yang infinity atau tak terbatas. Ya, pada chapter ini Luffy mengaku kalau ini benar-benar memakan banyak energi. Tetapi yang jadi menariknya ya, Luffy bisa kembali mengaktifkan kekuatannya dalam waktu yang singkat. Dimana daripada momen ini bisa dikatakannya kalau CD Luffy itu ya benar-benar cepat. Dan bisa dibilang pula juga infinity tidak ada batasannya. Bahkan Luffy dengan jelas mengatakan, siapa bilang ini batasanku? Nah, berarti konsep infinity ini benar-benar teraplikasikan dalam bentuk Luffy ini. Kemudian berbicara soal infinity ya, infinity adalah sesuatu yang tak dapat terhitung atau tak ada batasannya, dan ada beberapa hal yang bisa dikategorikan dengan infinity. Ya, pertama, waktu. Kedua, imajinasi. Ya, berbicara soal imajinasi. Imajinasi seseorang tak ada batasannya. HP ataupun komputer ataupun teknologi yang kita nikmati pada saat ini merupakan hasil rancangan imajinasi seseorang atau sekelompok orang di masa lalu. Dan kedepannya kita tidak bisa tahu ya apa yang akan terjadi sebab imajinasi itu tak ada batasannya. Dan ya, inilah alasan menurut Mimin kenapa tinjuan Luffy menembus. Ingat, pada waktu kecil Luffy pernah mengatakan tinjuku seperti pistol. Jadi pada chapter kali ini tinju Luffy benar-benar seperti pistol, seperti imajinasinya sejak kecil. Nah, bagaimana menurut kalian? Bagaimana pendapat kalian soal Infinity yang menjadi dasar perubahan gear baru Luffy ini? Dimana juga sosok Nika merupakan referensi terbesarnya adalah Nika Turbina. Ya, sampaikan pendapat kalian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang mana di video selanjutnya kita akan membahas cover Call Spirit chapter 1045. Dimana ya persiapannya sudah 70% siap. Jadi paling cepat itu akan rilis besok